Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Adakah saat ini di dalam hidup saudara ada masalah, persoalan, tantangan, problem atau apapun yang sedang saudara hadapi dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan? Saudara membutuhkan campur tangan Tuhan. Dengar saudara, Allah itu adalah Allah yang rindu menolong kita umat-umatnya. Dia Bapa yang baik. Dia rindu menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Saat saudara sakit, Allah rindu menyembuhkan. Saat saudara beban berat, Allah rindu mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Saat saudara bermasalah, Allah rindu menyelesaikan masalah persoalan dalam hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan, bisnis, ekonomi saudara. Allah rindu menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita saudara. Kita yang seringkali tidak begitu percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kita yang tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Itu yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saya percaya semuanya kita rindu saudara. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita imani firman Tuhan. Kita pegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk kita berjalan menjalani kehidupan kita. Dan kita raih janji-janji Tuhan tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmurnya ini, pemazmur menegaskan bahwa saat dia mencari-cari pertolongan di dalam kehidupannya, saat dia mengalami kondisi di mana dia butuh pertolongan, kemudian dia mencari-cari dari manakah dia bisa mendapat pertolongan, maka akhirnya dia menyaksikan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga saat ini sedang mencari-cari pertolongan. Dari manakah saudara bisa mendapatkan, mengalami pertolongan? Mungkin saudara berharap orang-orang yang dekat dengan saudara mempedulikan saudara, menolong saudara. Tapi faktanya seringkali orang-orang yang terdekat sekalipun mengabaikan. Bahkan mereka mungkin rindu untuk menolong, tetapi mereka juga tidak mampu karena mereka pun sedang ada dalam masalah. Karena beban mereka pun berat, persoalan mereka pun banyak. Ataupun orang-orang yang terdekat saudara, sebenarnya mereka rindu menolong dan mereka juga mampu menolong, tetapi mereka tidak paham dan tidak mengerti dalam hal apa mereka menolong saudara. Ataupun malah ada orang-orang yang terdekat saudara yang tidak terlalu peduli, sekalipun mereka yang begitu dekat dengan saudara, tapi mereka tidak terlalu peduli untuk menolong saudara. Seringkali saudara, kalau kita mengharapkan pertolongan manusia, kita kecewa. Saya seringkali mengalami dalam kehidupan, bahkan saya tidak berharap untuk ditolong oleh orang lain, karena saya mengandalkan Tuhan, karena saya percaya Tuhanlah yang akan menjadi pertolonganku. Tetapi yang saya alami adalah orang-orang seringkali dengan sendirinya berjanji. Dia melihat keadaan, dia melihat situasi. Akhirnya mereka berjanji. Mereka berkata, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Dan seringkali juga saudara, manusia mengingkari janji. Tapi saya tidak kecewa saudara. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa itulah manusia. Saya juga tidak minta mereka berjanji, saya juga tidak minta mereka menolong, karena Tuhanlah pertolonganku. Tapi fakta itu menunjukkan saudara, bahwa kita tidak bisa mengharapkan manusia. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan manusia. Bahkan orang-orang yang pernah saudara tolong, ketika saudara membutuhkan pertolongan, jangan harapkan mereka bisa menolong saudara. Saudara akan kecewa. Jangan harapkan mereka membalas budi kepada saudara. Saudara akan kecewa. Orang-orang yang seharusnya begitu memperhatikan saudara, jangan harapkan saudara, karena saudara akan kecewa. Kalau memang mereka menolong, ya puji Tuhan. Ketika saudara membutuhkan pertolongan dan ternyata mereka menolong dan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, puji Tuhan atas semuanya itu. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi jangan pernah harapkan pertolongan dari manusia, karena saudara akan kecewa. Orang yang sudah berjanji saja, tidak sedikit yang akhirnya mengingkari. Padahal mereka yang berjanji, tidak ada orang yang meminta mereka untuk berjanji. Dengar saudara, carilah pertolongan daripada Tuhan. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Sama seperti pemazmur, dia berkata di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dia sempat mengharapkan pertolongan-pertolongan, dari mana dia bisa dapatkan. Dia sempat mencari-cari pertolongan. Tapi ternyata akhirnya dia mengakui bahwa ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan saudara ialah dari Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mencari-cari pertolongan dari orang lain, segera alihkan pandangan saudara, alihkan mata saudara kepada Tuhan. Karena saudara akan kecewa kalau saudara mengalihkan pandangan saudara kepada manusia. Alihkan pandangan saudara kepada Tuhan, karena Dialah pertolongan sesungguhnya. Lalu kemudian kita lihat saudara,
ketika pemazmur ini berkata bahwa ternyata pertolongan yang dia dapatkan adalah pertolongan daripada Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 2 itu, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka yang pertama yang dia tegaskan di sana, dia berkata, yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang dia alami, saudara. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian pertolongan daripada Tuhan yang dia tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kalau pertolongan kita datang dari pencipta langit dan bumi, apakah yang mustahil bagi dia, saudara? Kalau pertolongan kita adalah dari pribadi yang membentangkan langit, yang menciptakan bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan alam semesta, apakah yang mustahil bagi dia? Tidak ada yang mustahil. Itu artinya, saudara, pemazmur mau menegaskan bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, segala perkara bisa jadi, segala perkara bisa diubah, segala perkara bisa diselesaikan, segala perkara bisa diperbaharui ketika Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan pertolongannya dalam kehidupan pemazmur. Saat ini, saudara, kalau saudara rindu pertolongan, arahkan mata saudara, arahkan pandangan saudara, layangkan mata saudara kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan saudara yang sesungguhnya. Dan kalau Dia yang menjadi pertolongan saudara, Dia berkuasa untuk menolong setiap saudara. Apakah saat ini saudara sedang mengalami perkara yang begitu rumit dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang begitu sulit dalam hidup saudara? Adakah saudara yang sedang mengalami di mana di dalam bisnis usaha saudara, perdagangan saudara, atau apapun yang sedang saudara kerjakan, dan itu sedang mengalami kehancuran yang sepertinya mustahil untuk dipulihkan? Atau adakah saudara yang mengalami sakit penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, masalah keluarga yang mustahil untuk diselesaikan, atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Dengar, saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, firman-Nya menegaskan, pemazmur menegaskan bahwa langit dan bumi pun Dia ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah bisnis usaha saudara, masalah ekonomi saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, atau masalah apapun yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan berdoa bagi saudara yang sakit. Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, sebentar lagi saudara akan melaksanakan kegiatan saudara, melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mungkin hari ini bisnismu sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami kehancuran, pekerjaanmu jadi tidak jelas dan sebagainya. Dengar, saudara, kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka Allah yang sama yang kita sembah hari ini sanggup memulihkan seluruh kehidupan saudara. Layangkan matamu kepada Tuhan, harapkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan layangkan matamu kepada manusia, karena pemazmur berkata bahwa ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, mengharapkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, pada akhirnya dia berkata ternyata pertolongan dari Tuhan sumbernya. Dan Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Hari ini Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur ini, ketika dia berkata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berkata Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Pemazmur menegaskan bahwa saat dia mengalami bahwa pertolongan dalam hidupnya ialah dari Tuhan, dan kemudian dia menjelaskan bahwa dia takkan membiarkan kakimu goyah, artinya Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Karena itu yang sudah dialami oleh pemazmur, di mana dia mengalami kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam semua tantangan, masalah, persoalan yang dia alami di dalam kehidupannya. Dalam segala situasi yang dia rindu ada pertolongan yang dia dapatkan. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dan sebagainya, dan kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, seringkali Allah tidak mengerjakannya dengan seketika. Karena Allah ingin kita berproses. Karena Allah rindu hidup kita berproses menjadi lebih baik melalui semua pengalaman hidup yang kita alami di dalam hidup kita. Proses bagi Tuhan jauh lebih penting daripada hasil yang saudara terima. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan daripada mujizat yang saudara alami. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan dari segala keberhasilan, kesuksesan yang saudara alami dalam hidup saudara. Tuhan rindu hidup kita berproses saudara. Dia rindu kita berproses menjadi lebih baik. Dan di dalam prosesnya itulah seringkali begitu banyak orang tidak kuat. Di dalam prosesnya itu seringkali begitu banyak orang yang mundur. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara hari ini, kalau saudara sadar dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara, saudara melayangkan matamu dan menunjukkan pandanganmu kepada Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia akan memberi engkau kekuatan. Kalau saudara sadar Tuhan yang menjadi pertolongan bagi saudara, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, percayalah, Dia memberi saudara kekuatan dalam menjalani situasi hari ini. Sekalipun hari ini penyakitmu belum disembuhkan, tetap layangkan matamu kepada Dia, harapkan pertolongan daripada Dia, karena Dia akan memberi engkau kekuatan untuk menjalani proses ini sampai pada akhirnya tiba waktunya Dia menyatakan mujizatnya. Sekalipun hari ini engkau sudah berjuang, engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi bisnismu, ekonomimu belum dipulihkan. Dengar saudara, tetaplah bertahan, tetaplah berproses sampai tiba waktunya Tuhan. Dan ketahuilah bahwa dalam proses yang saudara jalani, Allah akan memberi saudara kekuatan. Dia Allah yang menguatkan kita. Saudara butuh kekuatan hari ini saudara. Dalam banyak hal, seringkali kita tidak butuh mujizat. Karena saya sudah melihat begitu banyak orang yang mengalami mujizat, tapi hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berproses. Setelah mereka mengalami mujizat, akhirnya mujizat itu membawa mereka kepada kehancuran. Kenapa? Karena mereka tidak berproses untuk semakin matang, semakin dewasa dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, seringkali yang kita butuhkan bukan mujizat, tapi kekuatan untuk menjalani satu proses. Karena mujizat pada waktunya akan terjadi, pemulihan pada waktunya akan terjadi, jawaban doa pada waktunya kita akan terima. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita kuat menjalani prosesnya atau tidak? Apakah kita sanggup menjalani prosesnya atau tidak? Dan firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam menjalani proses yang hari ini harus kita jalani. Itu yang kedua saudara, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia memberi kekuatan kita dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang terakhir, masih ayat 12 saudara, Tuhan ialah pertolongan. Lalu kemudian pemazmur ini menegaskan bahwa Dia berkuasa karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kedua, dia menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan. Lalu yang ketiga, dia menegaskan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Dia siap sedia, Dia setia, Dia siaga saudara. Jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia tidak akan terlelap. Matanya selalu tertuju kepada saudara. Matanya selalu mengawasi saudara. Dia melihat segala sesuatu. Dia tidak terlelap saudara. Dia memperhatikan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dan Dia tahu segala sesuatu di dalam kehidupan saudara.
Karena Dia Allah yang terus memperhatikan saudara. Dia tidak terlelap. Penjagamu tidak terlelap. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Setiap kita tentu saja membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini pun saudara begitu membutuhkan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara butuh pertolongan daripada Tuhan, maka layangkan mata saudara, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan arahkan pandangan saudara kepada manusia, karena saudara akan kecewa. Kalau saudara arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, maka yang pertama, Allah akan menolong saudara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Kedua, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara untuk menjalani prosesnya. Dan yang ketiga, Dia akan setia dan mengawasi saudara menghadapi semuanya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita saling menopang dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara. Sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik
dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada.
Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit
Apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anakmu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.